Salam puji Tuhan, semoga kita sehat senantiasa. Kali ini saya ingin membahas mengenai Roh Kudus. Tritunggal adalah pemahamannya kan, Allah yang kekal bersama firman dan rohnya. Sekarang pemahaman tentang rohnya atau roh Allah. Itu siapa kalau di dalam iman Kristen? Roh Allah adalah hidupnya Allah. Karena Allah itu hidup. Allah itu keberadaannya ada roh ini, karena roh ini adalah hidupnya Allah. Dari rebusan roh Allah ini, segala sesuatu diciptakan itu bisa hidup. Jadi kehidupan ada itu karena roh Allah ini. Roh Allah inilah yang orang Kristen sebut dengan Roh Kudus, Karena tidak ada satupun di alam semesta yang kudus selain daripada Allah. Karena roh yang kudus berarti dia adalah roh Allah, bukan malaikat Gabriel atau siapa itu loh. Karena yang kudus hanya milik Allah. Karya roh Allah yang pertama adalah menghidupkan ciptaan. Di dalam Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Melayang-layang itu kalau tepatnya dibahasakan itu adalah mengerami. Air di sini adalah sumber kehidupan. Sumber kehidupan itu di air. Inilah permulaan adanya kehidupan. Karena Tuhan pertama dasar kehidupan itu diciptakan adalah air. Dari air inilah roh Allah ini mengerami seperti induk ayam inilah. Makanya ada kehidupan di sana. Dan roh Allah itu sampai sekarang ya mengerami ini. Mengerami ciptaan ini, mengerami dunia ini. Dunia inilah karena materinya ada air itu, jadi makanya ada kehidupan di dunia ini. Karya roh Allah ini bisa kita lihat. Ketika kita bisa melihat biji-bijian itu bisa tumbuh. Hewan-hewan bisa beranak, termasuk manusia, dan bisa berkembang biak. Sampai sekarang itu karena roh Allah, karya roh Allah yang pertama. Dan karena manusia sudah rusak karena dosa, karya roh Allah yang seterusnya adalah memperbarui ciptaan manusia yang diperbarui dengan mengenalkannya kepada Yesus dan bersaksi tentang siapa Yesus itu. Ini karya Roh Kudus yang seterusnya. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak seorang pun yang berkata-kata. Oleh karena roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain dari Roh Kudus. Inilah karya Roh Kudus yang membuat ciptaan baru melalui kepercayaannya kepada Yesus dengan dibaptis dan perjamuan kudus. Setelah itu Roh Kudus adalah membimbing manusia hidup kudus. Karena Allah itu kudus, hanya dengan kekudusan manusia bisa melihat Allah. Roh Kudus inilah yang memperkenalkan manusia yang mau bertobat kepada Yesus. Yesus memperkenalkan manusia yang mau bertobat kepada Allah. Melalui apa? Penebusannya di atas salib. Dengan dosanya sudah ditebus oleh Yesus, baru manusia bisa bertemu dengan Allah yang kudus. Ini jadi kesimpulannya, karya pertama adalah memberi hidup kepada ciptaan. Dunia itu ada kehidupan, ciptaan itu ada kehidupan. Itu seperti pasal Kejadian pertama itulah karya Roh Kudus yang mengerami dunia ini, makanya ada kehidupan. Dan yang kedua, karena manusia sudah rusak, maka diperbaharuilah ciptaan baru dengan dibaptis lagi. Materinya juga dengan air, makanya air adalah simbol dari penyucian ini, penciptaan baru ini. Dan kemudian mengajar setelah Roh Kudus memperkenalkan manusia kepada Yesus dan penebusannya karena dosa ini, maka dia mengajar kepada manusia untuk hidup kudus, karena hanya kekudusan saja yang bisa sampai kepada Allah. Itu karya Roh Kudus 2, dan yang lain-lain banyak, mungkin berkarya lain. Tapi yang paling penting adalah 2 ini. Mungkin cukup sekian. Terima kasih, Tuhan memberkati.